Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali di hari weekend ini Laus Ika bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi seperti biasa, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Laus Ika mau ajak kita semuanya untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami semuanya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur bersama-sama ya, di dalam waktu-waktu beberapa hari ini kita belajar bersama-sama tentang kisah Simson. Dan di pagi hari ini kita masih belajar bersama-sama kisah Simson di bagian yang akhir ya. Oleh sebab itu mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing dan Laus Ika akan membacakannya untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah adik-adik, seperti yang Laus Mela telah sampaikan di hari yang kemarin, bagaimana Simson ketika kehilangan kekuatannya, raja-raja orang Filistin beserta orang-orang Filistin pada saat itu mencungkil mata Simson, menangkap Simson dan membawanya ke Gaza. Lalu mereka mengadakan sebuah pesta ya adik-adik ya, di sebuah gedung, di sebuah rumah. Dan mereka juga menyuruh Simson untuk melawak, untuk menghibur mereka yang ada pada saat itu. Nah adik-adik, ketika Simson menghadapi hal demikian, ia memohon kepada Tuhan. Ia dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson dan ia dapat menghancurkan orang-orang Filistin pada saat itu. Dan benar saja ya adik-adik ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson sehingga ia dapat merubuhkan rumah tersebut. Ia dapat merubuhkan gedung tersebut yang di dalamnya ada raja-raja orang Filistin beserta orang-orang Filistin yang ada pada saat itu, dan semuanya jumlahnya sangat banyak. Bahkan di dalam firman Tuhan yang dicatatkan yang kita baca di pagi hari ini pun kita dapat melihat yang mati dibunuhnya pada waktu matinya Simson itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya, yang dibunuh oleh Simson pada waktu Simson masih hidup. Nah adik-adik, inilah yang menjadi akhir kisah dari kehidupan Simson. Ia mati bersama-sama dengan orang Filistin. Dan pada akhirnya orang-orang Israel juga bebas dari orang-orang Filistin. Kalau kita kembali lagi mengingat di dalam kisah-kisah, di dalam perenungan firman Tuhan sebelumnya, kita mendapati adik-adik ya, bahwa Simson ini adalah seorang nasir Allah. Orang yang dikhususkan untuk melakukan tugas dari Allah, yaitu membebaskan orang Israel dari orang Filistin. Dan benar saja, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan nyatakan itu terjadi dan tidak gagal. Sekalipun di dalam melakukan tugasnya, Simson melakukan kesalahan demi kesalahan, tetapi Tuhan tetap
menyatakan bahwa rencananya tidak pernah gagal. Orang Israel dibebaskan dari orang Filistin. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini pun kita dapat belajar bersama-sama bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita ini Tuhan juga menyatakan rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini masih kecil tidak tahu ya bagaimana nanti kehidupan kita. Apa yang mau Tuhan nyatakan, rencana Tuhan yang besar seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari mungkin nantinya kita akan banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Akan tetapi ketika Tuhan mau memakai adik-adik semuanya, Tuhan mau memakai Lause, maka semuanya itu tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan pasti tergenapi. Mungkin nanti ketika adik-adik dewasa, ada yang mau menjadi hamba Tuhan, ada yang mau menjadi guru sekolah minggu, ada yang mau melayani melalui profesi masing-masing, dan yang pastinya semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup adik-adik semuanya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Lause harap kita terus menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Dan yang pastinya ketaatan kita, kesetiaan kita, kita tunjukkan melalui ketekunan kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang terus setia kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh menjadi berkat baik di dalam keluarga kami, di dalam teman-teman sekolah kami, bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami juga boleh menjadi anak-anak yang terus semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya yang kami lakukan kedapatan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu perenungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Ingat ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Bye-bye semuanya.